Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Ahmad Sanusi Jampang Barokah. Pada kesempatan ini volume pertama saya membuat video seperti ini karena setelah beberapa hari, minggu, bulan ataupun tahun, saya mendapatkan inspirasi dari motivator terbaik di Indonesia, yaitu dari Bapak Ippo Santosa. Saya mendapatkan musik ini, mendapatkan CD motivasi ini setelah saya bertemu dengan kerabat saya, dan ketika itu kerabat saya mengajak untuk mengikuti training motivasi, dan saya ketika itu tidak mendapatkan uang, tidak ada uang, sehingga akhirnya hanya teman saja yang ikut mengikuti training motivasi. Kala itu karena saya sangat menginginkan dari audio yang dibuat mungkin oleh grup ataupun Bapak Ippo Santosa, saya hanya mendapatkan CD-nya saja ataupun saya mendapatkan audio MP3-nya saja. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Ahmad Sanusi dari Putra Burhan Sulaiman dan Ibu Cucu meminta izin dan meminta dorongan kepada Bapak Ippo Santosa untuk membuat audio seperti ini. Saya asli dari Kampung Nagrak, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mempunyai cita-cita ataupun mempunyai keinginan kuat untuk hidup, untuk berusaha, untuk berubah, untuk menggerakkan, memperbaiki kehidupan saya dan kehidupan umat. Bapak Ippo Santosa yang saya hormati, izinkanlah saya membuat audio seperti ini dengan audio musik alam semesta yang Bapak Ippo ciptakan, yang Bapak Ippo mungkin buatkan. Saya awali kehidupan saya dengan perjalanan yang sangat terjal sekali dalam kehidupan saya. Saya akan memulai dari kehidupan saya ketika saya kecil. Kehidupan saya kecil, memang saya dilahirkan dari seorang petani. Petaninya bukan petani yang menengah ke atas, tetapi petani yang menengah ke bawah. Artinya kadang orang tua saya memang sebagai buruh tani, kuli, ataupun juga bertanam seperti itu. Saya dilahirkan dari seorang petani, dan ketika itu saya lahir beberapa tahun. Setelah lahir beberapa tahun, saya belajar mengaji di Kampung Nagrak, Desa Cipamingkis, kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Mamin. Dan juga setelah itu saya sekolah di SDN Cipamingkis. Ketika saya sekolah, memang di kampung saya jadi tidak ada banyak teman yang sepantaran dengan saya. Artinya kampung saya itu hanya beberapa suhun, hanya kurang lebih 10 suhun. Artinya kawan saya tidak ada di kampung ini, hanya saya sendiri. Maka saya ketika itu orangnya pasif, bukannya aktif. Saya akui dari kelas 1 sampai kelas 5 saya orangnya pasif, artinya tidak banyak bicara. Hanya mungkin kalau ditanya sama orang lain saya menjawab, kalau orang lain senyum baru saya senyum. Orangnya pasif karena jauh dari keramaian dan juga jauh dari teman-teman kebanyakan orang.
saya sekolah, meskipun saya aktif, alhamdulillah Allah memberikan sedikit kecerdasan ke dalam otak saya. Meskipun saya orangnya pasif, tetapi dari 19 sekelas ya sama saya mendapatkan peringkat 5, peringkat 4, peringkat 7, peringkat 6 di sekolah SD tersebut. Nah, setelah itu ketika saya sudah kelas 5, gak tahu apa yang mendasari dalam hidup saya sedikit berubah, belajar bersosial dengan teman-teman saya. Saya dipilih menjadi seorang KM ataupun wakil kelas ya, ketua kelas. Di SD saya kadang memimpin upacara, dan setelah itu saya belajar bersosial dengan kepala sekolah SD, belajar bersosial dengan guru-guru SD, sehingga ketika saya istirahat saya selalu mendatangi kantor guru ataupun bertemu dengan guru-guru yang lainnya. Dan ketika itu kadang saya melakukan catur dengan guru kepala ataupun guru sekolah, kadang dengan pak kepalanya ataupun guru pengajarnya. Nah, ada guru yang lebih menyayangi saya dan ada guru yang mungkin saya lebih sayangi kepada guru tersebut. Di antaranya ketika SD yang paling dekat dengan diri saya itu saya sampaikan yang terhormat Bapak Unang. Nah, Bapak Unang tersebut yaitu salah satu guru yang dimana selalu memotivasi saya, selalu mendorong saya, bahkan ketika saya sakit kurang lebih 1 bulan, beliau menjenguk ke rumah saya. Teringat masa-masa itu. Nah, ketika saya kelas 6, karena kelas 6 mungkin akhir dari pembelajaran saya di SD, saya harus meningkatkan pembelajaran saya ke SMP. Ketika kelas 6, Pak Unang selalu menanyakan kepada diri saya, "Mad, kamu sudah kelas 6, kamu mau sekolah kemana?" kata Pak Unang. Tetapi dalam diri saya, karena saya kalau saya belum berbicara pada orang tua, saya tidak bisa menjawabnya. Jadi ketika ditanya seperti itu, saya diam saja, belum bisa menjawab. Nah, kala itu saya saya bertanya kepada orang tua bagaimana harus sekolah. Dan jawaban orang tua sangat luar biasa, karena saya dilahirkan hanya dari seorang petani, dan orang tua bilang, "Ya, itu terserah kamu, karena kita dari seorang petani, mungkin sekolah biayanya besar. Kadang banyak tetangga juga yang sekolahnya tidak lulus, tidak mampu. Masa kita mau sekolah? Takut juga pergaulan sekolah itu pergaulan bebas, yang dimana pergaulan kita sama seperti kebanyakan anak, jadi tidak benar. Padahal sekolah itu kan membenarkan, meluruskan." Nah, dari jawaban tersebut beberapa kali saya ditanya oleh Pak Unang tersebut, kurang lebih dari 3 kali, "Mar, kamu mau sekolah kemana?" Mungkin karena guru, yang namanya guru itu kan menanyakan supaya ya muridnya itu mendapatkan masa depan yang luar biasa. Karena saya sudah mendapatkan jawaban dari orang tua, maka saya putuskan ketika itu, "Pak, saya belum bisa sekolah. Saya ingin ataupun pingin istirahat terlebih dahulu." Maka ketika itu ya mungkin guru tidak bisa apa-apa, karena itu kan keputusan saya sendiri. Saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah SMP. Maka ketika itu setelah kenaikan kelas ataupun di Sunda dinamakan dengan samen, kita ya bermusafahah dengan guru kita sambil nangis, sambil mengucapkan orang tua, "Terima kasih telah mendidik anak kami sebesar-besarnya.
Mudah-mudahan jasa Bapak Ibu guru dibalas lebih mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu saya sudah kenaikan kelas, sudah perayaan kelas, sampai akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Dan keputusan saya adalah resiko bagi saya. Keputusan saya adalah yang terbaik mungkin untuk saya. Ketika itu meskipun saya tidak melanjutkan sekolah ataupun pesantren, saya mengaji di kampung di Bapak Kiai Haji Mamin. Dinamakan di sini ya namanya juga Madrasah Nurul Huda. Jadi saya ngaji bersama kelima teman saya, ada di sana Ajo, Ustadz Asep, ada Ustadz Ucup, ada Sandi, ada Ustadz Wanda, dan lain sebagainya. Di Madrasah Nurul Huda saya mengaji ya kitab Jurumiyah, Tijan, Ta'lim, Riyadul Badiah, Riyadul Shalihin, sampai dengan kalau nahunya itu Alfiyah. Saya disuruh menghafal kitab Jurumiyah, disuruh menghafal Imriti, Yakulu, Kailani, dan lain sebagainya. Tijan juga ya, sebagian harus kita pahami, kata guru Ustadz Haji Mamin. Saya lakukan, saya amalkan, sampai akhirnya kurang lebih istirahat saya sudah mencapai 7 bulan. Kala itu saya disuruh orang tua untuk pergi ke sawah hari Senin pergi ke sawah untuk membuang keong ataupun kuul istilah Sundanya. Ketika saya membuang kuul tersebut, di sana mungkin Allah memberikan jalan kepada saya untuk berubah ya. Saya ditemukan dengan sahabat saya se-SD ataupun sebangku. Sahabat tersebut bernama Asep Sunandar, putranya pengusaha yang dari Cinet, Bapak Afidin. Nah, ketika itu beliau membawa motornya bagus, dan beliau sekolah SMP Negeri 1 Cidolog. Nah, kala itu mungkin hati saya sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa perih, merasa sakit. Kenapa teman saya yang sebangku sama saya, peringkatnya beda 1 dengan saya, bisa sekolah, tetapi saya tidak bisa sekolah? Maka kala itu saya berpikir dan merenung dalam hati saya harus bisa sekolah, saya harus bisa pesantren, kata diri saya. Karena orang tua mungkin ridho kalau anaknya pesantren, karena orang lain senang dan bermanfaat untuk agama kalau 2 kola, artinya sekolah sambil pesantren. Nah, kala itu saya bertekad dan tanpa memberitahu kepada orang tua, setelah dari sawah saya pergi ke kantor kepala sekolah SD. Nah, di sana ditanya sama kepala sekolah, sambil saya mengucapkan salam, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kata Pak Kepala, Ahmad, gimana Ahmad, sehat? Ya gitu kan. Saya jawab, Alhamdulillah Bapak sehat. Kenapa kamu kesini? Kata Pak Kepala. Jawab saya, Pak, saya kesini ke SD. Yang pertama silaturahmi, yang kedua saya ingin melanjutkan cita-cita. Kaget kan kepala sekolah. Cita-cita apa? Maka kamu kan udah sekolah, kata beliau. Jawab saya, belum Pak, saya selama kurang lebih 8 bulan sekarang belum sekolah. Saya istirahat dulu. Oh, kamu tidak melanjutkan ke sekolah? Iya Pak, gitu. Oh, Bapak kirain Bapak kamu masuk lanjut ke sekolah gitu. Nah, ketika itu saya jawab saya tidak. Nah, maka setelah itu saya
diberikan rekomendasi ataupun rujukan oleh Pak Kepala, kamu mau kemana sekolahnya, Mad? Nah gitu, biar Bapak nanti yang daftarkan gitu. Saya ketika itu niatkan mau ke sekolah MTS karena ingin mempelajari agama, karena saya pernah mengaji di pesantren Nurul Huda ataupun di madrasah Nurul Huda tersebut. Nah, karena ke MTS negeri jauh dari lokasi rumah, kurang lebih mencapai 20 km, maka rujukan dari Pak Kepala Sekolah, Mad, bagaimana kalau kamu nanti ke SMP Negeri 1 Cidolog gitu, yang ada di Kecamatan Cidolog. Nah, saya pikirkan kembali, insya Allah Pak, saya akan siap, tetapi saya akan ngobrol dulu ataupun memberitahu orang tua. Oh, kamu belum bicara sama orang tua? Belum. Nah, ketika itu saya berbicara dengan orang tua, dan setelah orang tua mengizinkan, karena mungkin kasihan anaknya udah mulai nekat ini gitu ya, ingin mencari ilmu. Karena orang tua bilangnya seperti ini, ya terserah kamu, karena kamu yang jalanin gitu, kamu yang kuat, kamu yang ingin gitu. Karena kalau orang tua hanya sebagai petani, yang dimana mungkin nanti kalau kamu tidak kebayar SPP-nya ataupun bulanan tahunannya, ya mungkin kamu coba aja gitu sampai kelas 8 aja kalau bisa gitu. Nah, setelah itu baik, kalau orang tua sudah mengizinkan, saya akan lanjutkan perjuangan saya. Saya udah mulai nekat gitu ya, udah mulai nekat untuk sekolah ke SMP. Nah, setelah itu saya ke sekolah lagi, memberitahu kepada Pak Kepala, Bapak, saya siap sekolah di SMP Negeri 1 Cidolog. Nah, mungkin setelah itu Bapak Kepala Sekolah mendaftarkan saya untuk sekolah ke SMP Negeri 1 Cidolog. Nah, tidak lama setelah itu, kurang lebih beberapa minggu, saya pergi ke ladang ya sama orang tua. Dan di ladang kadang saya tidak lama, dari jam 6 pagi, dari jam 6, jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, dari jam 2 siang tersebut saya pulang ke rumah, karena ketika itu hobi saya itu mancing. Maka ketika itu saya jam 2 pergi ke rumah untuk mancing. Nah, ketika saya mau ngambil air wudhu ke sungai, saya akan melihat di mana harus memancing saya, dan biasanya saya mancing di sana gitu. Nah, ketika saya melihat tempat saya untuk memancing tersebut, ternyata ada bapak-bapak yang sedang mancing. Beliau bernama Bapak Harun. Bapak Harun menanyakan kepada saya, "Nak, kamu mau mancing?" "Iya, Pak," gitu. "Oh, kamu biasanya mancing di sini?" "Ya." "Mohon maaf ya Bapak Landih gitu ya, ini tempat mancingnya." "Ya nggak apa-apa Pak, biarin aja," gitu. Tuh, ternyata beliau sudah banyak mendapatkan ikan di sana gitu. Ada mujair, ada juga lele dan lain sebagainya, bentel, parai, dan juga banyak yang lainnya. Nah, setelah itu entah apa, ini mungkin takdir dari Allah ataupun gimana, Pak Harun tersebut menanyakan kepada saya, "Nak, kamu sekarang kelas berapa?" katanya gitu. Kata Pak Harun, jawab saya, "Saya sekarang istirahat dulu, Pak." "Istirahat gimana? Bapak nanyain kelas gitu." "Iya, saya istirahat dulu, artinya saya dari SD belum melanjutkan gitu, belum melanjutkan ke SMP." "Oh gitu," katanya. "Kenapa kamu tidak melanjutkan?" katanya. "Ya, saya istirahat dulu aja gitu, Pak." "Oh baik, kalau gitu Bapak akan bertanya kepada kamu ini. Kamu ingin jadi manusia
yang bermanfaat tidak gitu, kata beliau. Ya, jawab saya, ingin Pak. Ya, kalau kamu tidak sekolah, kalau kamu tidak mengaji pesantren, apa yang akan dimanfaatkan oleh kamu, katanya gitu, kata beliau. Saya pikir-pikir, benar juga gitu. Ternyata hal itu mungkin yang membuat perubahan di dalam diri saya. Saya harus berubah, saya harus punya mimpi, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Ingat nak, kata Pak Harun, kalau kamu sudah sekolah, kalau kamu sudah mengaji, masa depan kamu itu akan akan bersinar, akan bercahaya, ya, akan cerah. Tetapi kalau kamu tidak sekolah, tidak mengaji, ya, maka masa depan kamu suram, kata beliau. Sok pikirkan oleh kamu dan terus berjuang, kata beliau. Sehingga di dalam hati saya, di dalam sanubari saya, otak dan pikiran saya harus berubah, saya harus berpikir, dan saya harus berbeda dengan orang biasa, kata diri saya. Nah, setelah itu saya pergi lagi ke sekolah dasar, ya, menanyakan kepada Pak Kepala, Pak, bagaimana untuk saya nanti sekolah sudah didaftarkan? Kata beliau, sudah, tinggal kamu menunggu nanti sama adik kelas kamu. Jadi saya ketika itu bareng-bareng pergi sama adik kelas sekolah ke SMP Negeri 1 Cidolog. Dan yang biasanya sekelas sama saya di SD, beliau jadi kakak tingkat saya di SMP Negeri 1 Cidolog. Kala itu saya sendirian, laki-lakinya dari sekolah dasar Negeri Cipamingkis sendiri, kebanyakannya perempuan. Dan saya harus bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman saya. Saya harus bisa beradaptasi dengan teman-teman dari SD-SD yang lainnya, seperti dari SD Mekarjaya, SDN Negeri Cidolog, SDN Negeri Cimahi, dan lain sebagainya. Nah, kala itu saya mencoba bertanya, bersosialisasi, bertanya gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. AA, dari mana A? Saya dari SDN Cimahi. A dari mana? Saya dari SDN Cidolog gitu. Nah, ketika itu saya belajar bersahabat. Dari Cimahi ada Abdul Rauf, ada Kohar, ada Beri, ada Oheng, dan lain sebagainya. Dari SD Negeri 1 Cidolog ada Badru, ada Jamas, ada juga Intan perempuannya, Devi, Rizka, dan lain sebagainya. Dari SDN Mekarjaya ada Iman, Budi, dan banyak lagi yang lainnya. Saya belajar bersosial, saya belajar berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Dan setelah itu ketika PPDB ataupun ketika orientasi OSIS di SMP, saya dipertemukan dengan orang yang ketika mancing bertanya kepada saya. Beliau adalah Bapak Harun, yang dimana Bapak Harun di SMP Negeri 1 Cidolog mengajar PKN, ya. Jadi beliau itu adalah guru di SMP Negeri 1 Cidolog. Nah, ketika itu beliau bertanya kepada saya, nah ini kamu yang dulu Bapak tanya ya ketika mancing? Jawab saya, iya Pak, saya Ahmad Sanusi yang ketika itu ditanya sama Bapak untuk sekolah di sekolah ini. Ya, silakan nak, kamu lanjutkan cita-cita. Silakan kamu lanjutkan cita-citamu. Sekarang kamu sudah masuk di SMP Negeri 1 Cidolog. Dan setelah itu saya setelah beberapa minggu, beberapa bulan masuk di SMP Negeri 1 Cidolog, saya mencoba beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan saya. Saya masuk lagi dalam dunia pendidikan, kata saya. Saya harus menjadi orang yang luar biasa. Saya harus berbeda dengan orang-orang biasa, karena
tekad dan niat saya sudah bulat, saya ingin sekolah dan saya ingin mencari pengalaman ilmu di sekolah. Nah, setelah itu saya jalani dengan teman-teman saya, bergaul dengan guru-guru saya. Bahkan ketika kelas 7 itu saya udah ditawari oleh Pak Harun untuk mengikuti sebuah organisasi. Organisasi yang saya ikuti yaitu organisasi Pramuka. Pramuka awal mula kita dipercaya sebagai anggota di Pramuka. Nah, setelah itu naik lagi dan jadi wakil pratama. Di Paskibraka saya ikut juga sebagai anggota Paskibraka Kecamatan Cidolog. Awal mula memang saya sebagai anggota. Ternyata setelah jalani beberapa tahun kemudian, saya kelas 8 dan kelas 9 dipercaya sebagai Danton dari Paskibraka SMPN Negeri 1 Cidolog. Dan itu sebuah penghargaan yang sangat luar biasa, menginspirasi bagi saya. Setelah itu 3 organisasi saya ikuti, ditambah lagi dengan organisasi OSIS. Di OSIS saya dipercaya sebagai Sekbid Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. Nah, di sana saya menjabat tiga rangkap organisasi karena saya harus ada perubahan, kata saya. Saya harus nekad gitu. Meskipun orang tua hanya menyuruh ataupun memberikan kesempatan kepada saya sampai kelas 8, tetapi karena mungkin saya aktif di sekolah, membantu sekolah, dan sampai akhirnya mendapatkan bantuan dari dana BOS, bantuan operasional sekolah. Dan saya mendapatkan penghargaan, ya penghargaan bagi saya sebagai Danton, sebagai wakil pratama di Pramuka, sebagai ya ketua dari Sekbid Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. Dan hal itu saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada guru-guru pendamping, guru-guru pembimbing, sebagaimana telah mendidik, memberikan masukan ataupun ilmu kepada otak saya, kepada diri saya, sehingga akhirnya melekat, berkembanglah ya pengalaman saya, ilmu saya, wawasan saya yang awalnya saya pasif, sehingga saya belajar menjadi orang aktif dan bersosial dengan teman-teman yang lainnya. Di kepramukaan saya dididik sama Bapak Ahmad dulu juga sebagai pembina. Di Paskibraka beliau juga mendidik, awal mula Pak Dikdik yang membina kami, terus sama guru-guru yang lainnya. Nah, di sana alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun saya jalani dan menghasilkan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Nah, setelah itu, setelah kelas 3 saya ujian, dan beres ujian ditanya lagi sama Pak Harun. Pak Harun begitu menginspirasi kepada saya, dan entah apa mungkin Pak Harun menanyakan terus kepada saya, memotivasi saya, "Mad, kamu mau sekolah kemana?" gitu. Karena rasanya kamu itu punya tekad yang baik lah gitu untuk masa depan kamu. Nah, saya jawab ketika itu saya ingin masuk ke Aliyah Purabaya, karena di Aliyah Purabaya itu, di Man Purabaya, ada yang namanya jurusan bahasa. Jadi saya bercita-cita ketika itu ingin masuk jurusan bahasa. Sudah terbenang dalam otak saya, sudah terbenang dalam pikiran saya, wah saya nih jadi jurusan bahasa nih, kata saya gitu kan. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Setelah saya berbicara dengan orang tua saya belum bisa mengizinkan gitu, karena mungkin Purabaya itu sangat jauh dari rumah. Durasi yang ditempuh itu kurang lebih 50 km dari rumah sampai Purabaya, dan di sana memang pesantren belum ada katanya, jadi harus
pulang pergi sedangkan motor belum punya kan, terus juga ngojek itu pasti jauh 50 km gitu kan. Maka orang tua mengizinkan gini, mending cari lagi coba sekolah yang agak dekat gitu daripada Man Purabaya. Nah, sekolah yang paling dekat itu selain Man itu SMA yang berada di Sagaranten, dinamakan SMA Negeri 1 Sagaranten. Nah, ketika itu ada yang memberikan rekomendasi kepada orang tua saya, coba aja di SMA Negeri 1 Sagaranten gitu. Anak kami juga di sana di SMA, terus pesantren juga gitu. Nah, setelah itu ditanya-tanya lagi kepada warga, oh ternyata benar di SMA itu ada SMA dan ada juga pesantren dekat dari sekolah ke pesantren, dari pesantren ke sekolah. Nah, ketika itu kami sekeluarga membulatkan tekad untuk sekolah di SMA Negeri 1 Sagaranten. Nah, setelah beberapa minggu ataupun bulan kemudian, saya pergilah diantarkan dengan saudara saya itu masih teringat memakai mobil Avanza karena Bu Imat mempunyai mobil dan kami menyewanya untuk pergi ke Sagaranten membawa. Nah, ketika itu kami berangkat ke Sagaranten untuk berniat melanjutkan perjuangan kami pesantren sambil sekolah. Pesantren sambil sekolah, jadi pesantren dulu gitu yang diutamakan karena para ulama harus agama dulu yang terbaik dulu gitu. Nah, berangkat ke sana, daftar di pesantren. Nah, setelah itu bahkan kalau tidak salah diantarkan juga sama Bapak Ustadz Kiai Haji Mamin gitu dari sini untuk menitipkan saya kepada sang guru tercinta Bapak Kiai Haji Miftahul Ulum. Nitip anak kami, ya mungkin anak kami masih polos, belajarnya masih kurang, kelakuannya masih belum baik gitu. Dititipkan ke sana dan saya berusaha meskipun ketika itu ya nangis juga gitu. Perjuangan untuk bekal dunia akhirat. Nah, di sana saya setelah seminggu 2 minggu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini tidak akan saya lupakan gitu. Ujian terberat saya ketika awal mula masuk SMA itu, saya sakit perut yang dimana sakit perut tersebut tidak bisa diobati oleh obat biasa. Itu yang menjadi keanehan dan itu yang menjadi saya, kenapa ada apa di diri saya itu gitu. Nah, ketika itu saya sakit perut kitajam, istilah sudah dinamakan kitajam. Awal mula sudah beli dialet, diapat, bahkan juga udah diperiksa ke dokter ataupun ke puskesmas yang ada di Sagaranten, tetapi tidak mampu, masih aja saya sakit perut. Setelah itu kurang lebih hampir mendekati 40 hari karena sakitnya hampir 2 mingguan. Karena istilah Sunda itu sebelum 40 hari jangan dulu pulang gitu. Mungkin itu godaan ataupun halangan, rintangan. Dan saya berusaha bagaimana saya harus kuat di sana. Nah, ketika itu saya nelpon dengan rasa nangis, nelponnya, "Mas, saya udah gak kuat nih, sakit perut gitu. Gimana nih?" gitu kan. Tapi ya coba saya minta kitajam gitu karena di rumah itu ada kitajam. Kitajam itu salah satu obat alami dari pucuk ya, dari pucuk untuk sakit perut, di mana sakit perutnya sangat sakit sekali gitu. Bukan sakit perut biasa. Nah, ketika itu dikirimkan 3 helai
daun kita jam pada salah seorang yang pergi ke kota, ke Sagaranten dari rumah, dan setelah itu direndam pakai air panas, setelah itu diminum, dan alhamdulillahnya setelah diminum sakit perut saya itu sembuh gitu. Itu mungkin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diobati oleh dokter, tidak bisa diobati oleh obat biasa kecuali ada bagiannya, dan hal itu menjadikan saya yakin kepada Allah. Saya harus minta kepada Allah karena atas izin Allah itu bisa reda gitu. Nah, di sana mungkin sedikit saya mempunyai rasa yakin kepada Allah bahwa segala apapun harus dikembalikan lagi kepada Allah karena Allah sudah mengatur jalan kita, kayaknya seperti itu. Nah, setelah itu alhamdulillah saya berjalan kembali mengikuti pengajian seperti orang lain. Di antaranya saya sudah bisa mengikuti ngaji lagi setiap pagi, terus juga sore dan juga malam. Biasanya saya ikut ngaji, tapi ketika ngaji kan sakit perut lagi, bolak-balik sakit perut lagi. Kadang saya nggak ikut ngaji gitu, diam aja di pondok karena sakit perut. Tapi setelah itu alhamdulillah saya diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti pengajian, bisa sekolah, ya bisa sekolah lagi, bisa mengikuti ngaji lagi, jadwal pagi, jadwal sore, dan jadwal malam. Diikuti bersama teman-teman, belajar bersosial, belajar aktif, belajar serogan, terus juga bandungan, baca qiraatul Quran sama Bapak Asep. Teringat guru-guru yang memberikan ilmu kepada saya, dan alhamdulillah di sana diatur mulai jadwal pagi, jadwal sore, dan juga jadwal malam. Alhamdulillah saya bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Belajar saya mengamalkan. Nah, dari semenjak dari pesantren saya, perjalanan jadwal saya pagi sampai jam 7 itu ngaji biasa, dari jam 7 sampai jam 2, sampai jam 1 siang itu di sekolah. Dari jam 1 siang saya kadang harus masak dulu sama teman-teman saya pakai kayu bakar sampai jam 2. Dari jam 2 kadang saya istirahat sampai jam 3. Nah, dari jam 3 udah persiapan lagi untuk sholat asar, dan setelah sholat asar ngaji lagi sampai jam setengah 6. Setelah ngaji sampai jam setengah 6, saya harus persiapan lagi untuk sholat maghrib sampai setengah 7. Nah, biasanya saya melaksanakan wirid ataupun aurad yang diberikan oleh guru saya. Nah, dari jam setengah 7 saya harus mengaji lagi sampai jam setengah 10 siang. Nah, sampai jam setengah 10 malam. Nah, dari jam setengah 10 malam saya, yang uniknya alhamdulillah saya belajar mengamalkan sholat sunnah. Artinya saya tidak pernah polos ataupun lolos kosong dari namanya sholat sunat. Dan ketika itu saya selalu mengamalkan sholat sunnah istikharah ataupun hajat dan juga taubat. Karena sebaik-baiknya orang, kata ulama, supaya kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan kita, maka perbanyaklah sholat. Maka ketika itu saya belajar mewiridkan, mengauradkan, mengistiqomahkan ataupun
berkonsisten dengan sholat, mudah-mudahan terjadi sedikit demi sedikit perubahan yang berbeda dengan orang biasa pada diri saya. Nah, ketika itu yang unik lagi, setelah sholat, kadang setelah ngaji, Ustadz bilang gini, Mad, nanti kamu setelah sholat jangan dulu ke kobong ya, biar ke rumah bapak dulu, biasanya kan mijit gitu. Jadi selama kurang lebih beberapa tahun saya di sana, setelah mengaji itu pasti mijitin Pak Kiai Haji Miftahul Ulum. Artinya saya harus memijit sampai beres. Biasanya dari jam 10 sampai jam 12. Mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki saya pijitin. Nah, ketika pagi lagi memang tadi dikatakan saya harus mengaji, tapi biasanya dari jam 5:30 saya kadang ketinggalan ngajinya. Kenapa? Karena harus memelihara ataupun mengurus belut yang kesukaan Bapak Kiai Haji Miftahul Ulum, ataupun mengurus pakaiannya dulu di belakang rumah, di toilet, di WC. Nah, setelah beberapa tahun saya jalani, kadang saya ngobrol dengan Bapak Kiai Haji Miftahul Ulum, saya ingin melanjutkan sekolah, saya ingin kuliah. Nah, ketika itu ya mudah-mudahan Bapak doakan, kata Bapak Kiai Haji, untuk kamu Mad, supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu bisa melanjutkan cita-cita kamu untuk dunia akhirat, untuk masa depan kamu dan keluarga kamu. Nah, ketika itu saya terus berpikir bagaimana saya bisa kuliah, dan alhamdulillahnya mungkin selama di SMA juga saya hanya sedikit mendapatkan ya bantuan dari orang tua, dan kebanyakannya mungkin bantuan dari pemerintah, yaitu mendapatkan beasiswa BOS, bantuan operasional sekolah, dari mulai SPP dan juga buku LKS alhamdulillah ditanggung oleh pemerintah. Mungkin hanya sedikit untuk jajan dan juga sedikit untuk bayaran ke kobong. Tapi di kobong juga karena kita dekat dengan Pak Ustadz tersebut, kebanyakan saya tidak bayar. Kadang makan di Bapak Ustadz gitu, makan pagi ataupun makan sore, saya seperti itu, jarang makan dengan teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa tahun kemudian saya di organisasi tadi, alhamdulillah di Pramuka, di OSIS, dan juga ketua di remaja masjid. Saya syukuri, saya jalani sampai akhirnya guru SMA tersebut bilang, yaitu beliau bernama Bapak Ade, yang memberikan ya rekomendasi lagi, bertanya lagi kepada diri saya, Mad, kamu mau sekolah kemana gitu, kata beliau. Saya jawab, saya ingin kuliah Pak, tapi yang saya tahu itu kata orang lain juga gitu. Saya ada sekolah di Sukabumi namanya Sekolah Syamsul Ulum, Universitas Syamsul Ulum, yang dimana Universitas Syamsul Ulum itu pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ya, jadi dulunya tokoh ulama yang mengislamkan, katanya Sukabumi itu adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi yang ada di Syamsul Ulum. Nah, cita-cita saya itu ingin kuliah di Syamsul Ulum, di Universitas Syamsul Ulum. Oh gitu, kata Pak Ade. Ya, baguslah kalau kamu ingin kuliah mah, berarti kamu punya kesempatan gitu. Tapi menurut Bapak mah, kamu jangan dulu ke universitas swasta, karena itu yang punyanya swasta gitu. Coba aja kamu ke negeri, takutnya di swasta itu lebih mahal bayarannya dibandingkan dengan negeri. Insya Allah kalau tidak salah, kata beliau, kurang lebih 1 minggu lagi akan ada undangan dari UIN,
itu dari UIN, kata beliau. Saya tanya, UIN itu apa, Pak? Aduh kamu, kata beliau, bolot gitu ya, bolot sekali, gak tahu UIN gitu. Masa udah SMA kelas 3 lagi kamu aktif di organisasi, kamu sering internet, nggak tahu UIN gitu. UIN itu Universitas Islam Negeri gitu. Oh gitu Pak, memang saya baru tahu gitu, nggak tahu dari sebelumnya. Oh ya, bagus lah kalau gitu Mas. Nah, kamu nanti coba sama teman kamu ke UIN gitu Bapak, karena ada undangan. Jadi UIN itu Mat banyak, ada 9 kurang lebih, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Makassar, ya, ada di juga di mana gitu, di Aceh kalau tidak salah. Pokoknya ya di Jawa Timur, ya di Jawa Timur. Pokoknya banyak. Nah terserah Mat milih mau kemana, mau ke UIN mana. Tuh. Oh iya, saya pikirkan dulu Pak, mudah-mudahan saya bisa masuk ke UIN gitu. Iya gitu, bagus. Nah, gitu. Setelah dipikir-pikir, saya nanya ke Pak Ustadz yang ada di pesantren. Ayah gitu, abdi teh hoyong kuliah, mau kuliah di UIN. Kata guru sekolah UIN, oh iya Mad, ada kakak tingkat kamu dari pesantren ini yang di UIN Bandung, katanya gitu. Beliau bernama Bapak Barok gitu, pernah sekolah di sini juga dan sekarang sedang kuliah di Bandung. Beliau tanpa biaya, prestasi gitu, mendapatkan beasiswa lagi. Nah ketika itu saya punya keinginan, saya ingin masuk UIN gitu. Nah setelah itu saya ngobrol lagi dengan Pak Ade, Pak saya kalau diizinkan ingin masuk UIN Bandung gitu. Oh iya Mad, kebetulan ini undangan juga dari UIN Bandung, katanya melalui Aliyah Purabaya, Man Purabaya, dan nanti akan sampai ke kita. Nah ternyata surat tersebut datang gitu ya. Setelah datang ada undangan untuk siswa yang berprestasi dari Sekolah Negeri 1 Sakaranten, diundang untuk masuk ke UIN dengan tanpa biaya melalui jalur undangan. Nah setelah itu ya mungkin udah didaftarkan, nggak tahu gimana, karena saya juga tidak tahu. Anehnya jalur undangan tersebut saya tidak masuk. Teman-teman saya dari SMA semuanya tidak masuk jalur undangan karena mungkin nggak tahu gurunya yang nggak daftarin ataupun nggak tahu ada kesalahan ataupun gimana. Tetapi Bapak guru saya bilang, Pak Ade jangan pesimis ya, insya Allah nanti ada lagi, katanya. Insya Allah Ahmad akan masuk UIN Bandung, tapi jalurnya jalur yang kedua, yaitu jalur prestasi akademik. Nah setelah itu Ahmad persiapkan aja rapot, terus mungkin sertifikat yang ataupun ijazah SD yang penting gitu. Nah saya persiapkan sertifikat yang sudah saya dapatkan, seperti sertifikat Al-Quran, sertifikat penghargaan dan yang lainnya dari pesantren. Nah, maka dari itu rapot dan sertifikat diserahkan kepada Pak Ade dan dikasihkan mungkin ke Bandung gitu, karena untuk diambil orang-orang yang berprestasi. Maka dari itu tidak lama, seminggu kemudian rapot saya datang ke saya mendapatkan masukan lagi dari Pak Ade gitu. Mad, kamu insya Allah 1 minggu kemudian akan dibuka pengumuman, mudah-mudahan ada nama kamu di internet gitu, orang-orang yang diterima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Nah ketika itu saya berdoa kepada Allah ya, setelah ujian terus berdoa, masih di pesantren ketika itu berdoa mudah-mudahan saya keterima karena saya ingin kuliah gitu. Niat saya
bulat, niat saya ingin berubah, niat saya ingin berbeda dengan orang-orang biasa. Karena ketika kecil saya takut-takuti oleh tetangga ataupun teman-teman keluarga saya. Nah, ketika itu alhamdulillah pas dibuka internetnya ternyata saya diterima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan selamat kepada Ahmad Sanusi, Anda diterima sebagai calon mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ketika itu saya bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, saya ternyata bisa jadi mahasiswa, kata saya. Meskipun saya tidak mampu, meskipun saya dari orang biasa gitu, dari petani kecil. Dan ketika itu saya menelpon orang tua, Mas, saya diterima jadi calon mahasiswa gitu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan ketika itu saya sujud syukur dan bersyukur kepada Allah, ngaji Yasin bareng-bareng di rumah sama orang tua. Dan setelah itu ada panggilan untuk mengisi biodata ke UIN. Maka saya berserta 18 teman yang lainnya bergabung dengan Purabaya, pergi dari Jampang ke Bandung untuk mengisi biodata calon mahasiswa yang diterima jalur prestasi akademik gitu. Nah, ketika itu saya mendapatkan rezeki juga dari sekolah bantuan. Mad, jangan bingung, ini bantuan sedikit dari sekolah untuk biaya kamu sekolah, katanya. Dan mungkin saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita berjasa, bermanfaat untuk sekolah, untuk orang lain, rezeki itu datang secara tiba-tiba gitu. Dan hal itu membuat saya menangis. Dan ya Allah, alhamdulillah saya diterima sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya masuk ke sana dan ternyata saya harus persiapan dari Jampang itu membawa buku mungkin, terus juga beras dan juga pakaian untuk mencari ilmu pengalaman mesantren di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, niat saya ketika sudah masuk UIN itu ingin mesantren di Ar-Raid yang didirikan oleh Ibu Aisyah Silawati dan Bapak Asif Komarudin. Karena beliau salah satu putra Haji Sajid, yang dimana Haji Sajid tersebut masih satu keturunan dengan keluarga saya. Tetapi setelah di jalan saya ditelepon oleh TU dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab bernama Bapak Abdul Qasim. Beliau menelpon saya, kata beliau, "Assalamualaikum, ini dengan Ahmad, calon mahasiswa PBA." Waalaikumsalam. "Iya Pak, saya dengan Ahmad, calon mahasiswa PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon maaf Pak Ahmad mengganggu, ini dari Prodi PBA mengumumkan kepada seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun angkatan 2012-2013 sebelum kalian semuanya mondok ataupun ngekos di tempat yang lain, maka untuk Prodi Pendidikan Bahasa Arab harus mondok terlebih dahulu di pesantren Al-Lugawi." Nah, saat itu kaget sekali ya. Ketika di jalan saya telepon harus mesantren ke Ma'had Al-Lugawi, padahal saya niat pesantrennya ke pesantren Ar-Raid gitu yang didirikan oleh Ibu Aisyah Silawati. Nah, setelah itu saya pergi ya, udah sampai di Bandung di Terminal Lewi Panjang ya, bertanya-tanya lah dengan Haji Sajin ke sana, dan saya harus naik lagi Damri dari Lewi Panjang ke Cibiru, bertanya-tanya di sana sendiri
sambil bawa karung, bawa buku, bawa pakaian, dan juga beras. Naik angkot ke jurusan Cahem, ya. Nah, naik angkot ketika itu saya belum tahu di mana Ma'had Al-Lughawi, lokasi yang paling tepat gitu. Memang di Cipadung, tapi kan baru tahu, ke Bandung baru pertama kali. Nah, setelah itu sesampainya di Masjid Asy-Syiraj, tepatnya di Cipadung, saya bertanya kepada seorang tukang ojek karena belum ada Gojek ketika itu, hanya tukang ojek biasa. Saya berhenti dari angkot, "Pak, saya berhenti di sini karena saya harus mencari pesantren Al-Lughawi gitu." "Ya, silakan, Dek," gitu. Nah, setelah itu saya tengok ada tukang ojek gitu. "Pak, saya ojek." "Oh iya, mau kemana?" "Mau ke pesantren Al-Lughawi gitu, Pak. Barangkali Bapak tahu di sini ada pesantren Al-Lughawi." "Di mana ya?" kata beliau. "Kurang tahu Bapak Mas, tapi mudah-mudahan kalau sudah ngojek kita cari aja. Barangkali di sana di atas di Manglayang gitu." Nah, ketika itu saya diajak ke Manglayang, ke atas pokoknya. Tempat sekarang bermain mahasiswa di di puncak Manglayang. Nah, setelah tiba di sana bingung di mana pesantren Al-Lughawi ya. Ditanya-tanya ke masyarakat yang di Manglayang nggak tahu gitu Al-Lughawi. Nah, setelah itu ditelepon lagi Pak Kosimnya. "Pak Kosim, ini di mana pesantren Al-Lughawi itu?" gitu. "Ternyata kamu sekarang di mana?" "Di Manglayang." "Oh, tuh udah terlalu jauh, itu mah kemana?" gitu. Nah, ternyata Al-Lughawi itu, kata Pak Kosim, alamatnya di Cipadung, belakang Kelurahan Cipadung. Kamu masuk gang nanti sampai. Ternyata setelah itu saya ke bawah lagi, alhamdulillah tanya-tanya ke masyarakat melalui gang belakang Kelurahan Cipadung, akhirnya sampailah di sana. Dan saya harus belajar memberikan kepada tukang ojek kurang lebih 30 karena jauh gitu diajak ke Manglayang. Padahal mungkin tukang ojek juga tahu, tapi itu mah kan biasa orang kota supaya nambah penghasilan kan. Yang dekat dianggap jauh, padahal dekat lokasi tersebut gitu. Nah, setelah itu saya mesantren di pesantren Al-Lughawi, jadi khusus pesantren bahasa kurang lebih setahun. Di sana mengkaji ya pembelajaran bahasa Arab dan tata bahasa Arab, yang dimana seperti belajar tadribul hitobah ya, tadribul pokoknya pembelajaran. Nah, alhamdulillah ketika itu mendapatkan prestasi dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Kami mendapatkan menjadi mahasiswa terbaik dan teraktif di prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, setelah itu ya saya melanjutkan lagi ke pesantren Ar-Raid. Kurang lebih di pesantren Ar-Raid itu 5 tahun. Di sana saya belajar sangat menginspirasi bagi kehidupan saya. Dari mulai belajar bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menjadi seorang pengusaha, menjadi motivator, menjadi pembisnis, menjadi guru besar. Saya lebih banyak belajar memang dari sana, karena Ibu Ois tersebut mengajarkan kepada saya, karena beliau mendirikan pesantren itu dengan ya susah payah mungkin lah, dengan hasil kerja keras beliau, dan saya dididik juga keras di sana. Sampai akhirnya di sana saya mungkin banyak mengambil hikmahnya ya, bagaimana melawan diri kita, nafsu kita, melawan
diri kita bagaimana yang sebenarnya gitu. Di sana dilatih kurang lebih 5 tahun. Di pesantren saya dipercaya sebagai bagian akademik, sebagai wakil mudir, bagian pendidikan, bagian bendahara dan lain sebagainya. Di sana saya mengatur strategi, mengatur pola, bagaimana saya harus terus memulai menjadi lebih baik, bagaimana saya menjadi guru, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Di sana saya mengajar mahasiswa dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, ketika itu saya punya cita-cita, meskipun memang banyak hikmah yang saya ambil di sana, tapi saya jangan putus dari cita-cita saya. Saya bercita-cita ingin melanjutkan S2, dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, saya hijrah dari Araid selama kurang lebih genap tahun menggali ilmu, pengalaman, kesabaran, ketawakalan di sana, sampai akhirnya saya harus hijrah dari pesantren Araid ke tempat yang lain. Memang dengan guru saya tidak pernah putus dari silaturahmi, karena namanya juga guru, seberapa besar pun kesalahan kita pasti guru memaafkan. Mungkin ada juga kesalahan guru, kita maafkan, karena itu mah udah hal biasa dalam kehidupan manusia. Nah, ketika itu saya harus hijrah dan sedikit menjauh dari teman-teman saya yang di pesantren, karena saya ingin bebas, ingin mendirikan sebuah kerajaan ataupun sebuah yang diridhoi oleh Allah yang lebih besar. Karena di sana ada sesuatu yang tidak mendukung keinginan saya dalam bidang keilmuan dan ketakwaan, maka saya harus hijrah. Maka ketika itu saya hijrah, pindah ke kampus UIN. Saya kurang lebih 2 tahun ataupun 2 tahun lebih sampai 3 tahun 4 tahunan di Sekre Himaswaja. Di sana saya tinggal bergabung dengan ahli sunnah wal jamaah se-UIN Bandung, dan sambil saya melanjutkan perjuangan saya yang pertama mengajar, karena mengajar itu mencerdaskan, mengajar itu beribadah, mengajar itu adalah sesuatu yang paling termulia, terhormat bagi muridnya, terhormat bagi agamanya, terhormat bagi umatnya. Yang kedua, saya belajar berbisnis, karena saya sering mendengar penjelasan dari Bapak Ipo Santosa, jangan sekali-kali otak kita itu diam, jangan sekali-kali kita tidak memulai. Kita harus mulai dari 0, mulai dari 1, mulai dari 2. Artinya saya mengerjakan bisnis itu ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1, ada yang mulai dari 2. Artinya apa? Yang mulai dari 0 itu hasil perjuangan saya, seperti bekerja sama dengan orang tua dalam bidang peternakan, bekerja sama dengan orang lain bersama dosen di bidang peternakan. Saya ketika mulai S2 itu, ingat ketika itu tanggal 7 September 2018, itu selalu memulai hal yang baru. Dan hal tersebut saya mulai dengan peternakan al-an'am. Saya mulai dari 0, karena itu hasil kerja keras saya, hasil ngajar saya, dibantu dengan kerjasama teman saya, memulai bisnis peternakan. Saya berniat dan bermimpi
ingin menjadi peternakan internasional terbesar di Indonesia. Dan ketika itu banyak inisiatif-inisiatif otak kanan saya ingin mempunyai toko terbesar di Indonesia, ingin memberikan penghargaan ataupun ingin memberikan bantuan kepada Kementerian Agama, ingin mendirikan pesantren, ingin mendirikan sekolah yayasan terbesar internasional di Indonesia, ingin punya perusahaan terbesar Indonesia, internasional Indonesia. Tidak tahu apa yang mendasari pemikiran saya. Bisa dikatakan rahul, bisa dikatakan impian semata, tetapi saya punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah diri saya, dan saya akan dipertemukan dengan orang-orang terkaya di Indonesia, bahkan orang-orang terkaya di dunia. Dan sekarang alhamdulillah, mungkin dalam segi telepon ya sedikit Allah memberikan jalan. Saya mendapatkan nomor telepon Ipo Santosa yang terhormat memberikan kesempatan kepada saya dengan musik instrumen ini, dengan perkataan-perkataan yang lain temannya seperti Bapak Nasrullah, Bapak Ropik, pendiri kebab ya, pendiri juga olahraga pernapasan, dan itu menjadikan diri saya orang entrepreneur ya. Saya berniat terus mengembangkan niat saya, terus mengembangkan cita-cita saya untuk menjadi triliunader, bukan miliarder tapi triliunader. Kalau dikatakan kepada orang lain, saya hanya mungkin mimpi semata. Tetapi saya punya keyakinan mimpi saya ini akan tercapai, dan saya akan bangun rumah saya, keluarga saya, saudara saya, guru-guru saya, teman-teman saya, kerabat saya untuk menjadi lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul pun mengajarkan kita harus kaya, bukan harus miskin. Karena Rasul pun orang kaya. Dulu hanya penjual biasa, hanya orang kecil dari Mekah Al-Mukarramah, sampai akhirnya beliau menjadi orang terbesar di negara Arab Saudi dan orang terbaik yang menjadi panutan seluruh dunia. Ya, dilahirkannya Rasul menjadi perubahan yang signifikan untuk umat manusia. Maka dari itu saya orang kecil, lahir dari desa sebagai anak petani, buruh tani, tetapi punya keyakinan dan punya keinginan saya akan merubah dunia, akan merubah diri saya sendiri dan mengubah orang lain menjadi lebih baik. Saya teringat kata guru saya ketika kecil, kamu harus bermanfaat untuk orang lain ketika kamu sudah mempunyai ilmu. Saya punya ilmu, ingin bermanfaat untuk orang lain di bidang pendidikan, kesehatan, peternakan, pertanian, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Saya terus mendapatkan inspirasi, motivasi dari tokoh-tokoh terkaya di dunia seperti Bill Gates, Presiden Rusia, terus pendiri Facebook, pendiri Google, pendiri YouTube, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dan yakin saya meminta kepada Allah, diawali minta kepada orang tua, minta kepada guru, minta kepada kerabat semuanya dengan sholat sunnah, sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, mesantren, mengamalkan ilmu. Semuanya insya Allah cita-cita itu akan berhasil. Cita-cita itu akan tercapai. Karena segala apapun yang kita yakini, maka Allah akan menggerakkan dan Allah akan memudahkan. Saya ingin menghajikan orang tua,
Saya ingin menghajikan tetangga saya ingin menghajikan guru saya. Saya yakin orang tua juga mendukung apa yang dicita-citakan oleh saya. Karena dari kebanyakan kakak keluarga saya semuanya udah pergi haji, tinggal bapak saya dan ibu saya yang belum pergi haji. Saya niatkan, awal mulanya niatkan 2019-2020 saya pergi umroh. Tapi kalau misalkan Allah belum mendukung, saya suatu saat nanti akan diberikan izin oleh Allah lebih tepat, lebih cepat untuk bisa pergi ke haji ke Makkah Al-Mukarramah, bisa bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, bisa melihat secara langsung bagaimana kemegahan Makkah Al-Mukarramah, bagaimana dulu Nabi Rasulullah SAW berjuang bersama para sahabatnya. Saya berniat ingin juga berziarah kepada makam-makam yang lainnya, seperti Bapak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan juga sahabat saya ataupun saudara saya yang merasuk diri saya, Bapak Korun, ya, Bapak Korun, yang dimana Korun tersebut ternyata ada di dalam diri kita, ya. Yang Fir'aun itu juga ada di dalam diri kita. Ingin berjarah, melihat secara langsung bagaimana wujudnya beliau. Saya yakin suatu saat nanti bisa, dan saya yakin suatu saat nanti mampu. Saya yakin perusahaan saya yang dirintis dari mulai 0, 1, 2, dan 3 akan berkembang. Bidang pertanian, peternakan, sosial, elektronik, dan lain sebagainya. Saya akan berusaha secara langsung, karena niat saya ketika kuliah saya bukan ingin mencari kerja, tetapi saya ingin memanfaatkan situasi kondisi secara apapun, baik itu manusia ataupun yang lainnya. Karena dalam keterangan dijelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu sekelumit sedikit tentang perjuangan hidup saya dari mulai SD, SMP, SMA, S1 sampai sekarang S2. Mudah-mudahan saya bisa menjadi S3, mendapatkan gelar doktor dan profesor yang diakui oleh seluruh umat Indonesia dan bermanfaat untuk muslimin muslimat seluruh dunia. Karena dengan pendidikan itu kita bisa merubahnya. Karena dengan pendidikan itu kita bisa menjadi lebih terbaik, lebih mulia, lebih terhormat, dan lebih ikhlas. Insya Allah saya dengan diiringi doa restu orang tua, guru, dan lain sebagainya, kita go internasional. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin kebahagiaan dunia, ingin kebahagiaan akhirat, maka harus dicapai dengan ilmu yang paling bermanfaat. Artinya ilmu umum, ilmu agama dipadukan. Ilmu umum saya kuliah, ilmu agama saya pesantren. Segala apapun, insya Allah yakin semua pihak, semua manusia bisa melakukannya. Asalkan ada keinginan, ada keyakinan, ada tekad, kuat niat di dalam dirinya. Allah Maha memberi. Allah Maha mengabulkan apa yang kita inginkan. Saya atas nama Ahmad Sanusi dari Kampung Nagrak, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, yang selalu ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga saya berusaha ingin menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menjadi terbaik di atas yang terbaik, menjadi lebih terbaik di atas yang terbaik. Jadi semua orang ini sudah baik, tergantung kita yang merubahnya. Mindset, pikiran, otak, ataupun keinginan, keyakinan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, otak kanan kita selalu ingin berubah. Saya yakin Allah akan mengabulkan, karena
Tidak ada Tuhan yang saya sembah, tidak ada Tuhan yang saya pinta kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, dalam doa, dalam apapun, dalam dakwah sekalipun, semuanya hanya meminta kepada Allah. Maka dari itu saya yakin dan saya bisa, insya Allah saya bersama keluarga akan menjadi orang terhormat, orang terbaik di atas yang terbaik, orang yang bisa menggapai cita-cita. Saya atas nama Ahmad Sanusi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.